Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada diri kita, senantiasa memberikan keistiqomahan kepada diri kita, dan juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam kita melangkah menuju kebaikan. Dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah, salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada qudwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Kita berharap kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia serta ustadz-ustadzah, tema kita malam hari ini yaitu adalah terkait dengan hijrah ya. Ini momentum hijrah sebagai tahun baru di tahun 1445 Hijriah. Sehingga di 1 tahun ke depan kita berharap apa yang kita lakukan itu jauh lebih baik daripada apa yang telah kita lakukan di tahun kemarin. Sehingga tentu kita juga berharap apa yang kita dapatkan di tahun ini jauh lebih baik ketimbang di tahun yang sebelumnya. Untuk itu kawan-kawan, mari kita belajar dari kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang mereka melakukan hijrah. Tentu hijrah yang mereka lakukan bukan sekedar berpindah saja, tetapi ada makna di balik hijrah tersebut. Ada alasan yang begitu kuat sehingga para sahabat rela meninggalkan keluarga mereka, rela meninggalkan rumah mereka, rela meninggalkan harta mereka untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil, yang kita bisa petik, yang kemudian kita sinkronkan dengan kondisi kita masing-masing saat ini. Jikalau para sahabat saja bisa melalui peristiwa itu, tentu diri kita juga bisa melaluinya. Ketika kita betul-betul mengambil hikmah, mengambil ibrah, dan melakukan hal yang sama. Setidaknya mirip dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah, izin untuk menyampaikan materi pada malam hari ini.
Ya, sebelumnya saya ingatkan kawan-kawan untuk mic-nya mohon untuk dijaga ya. Dan juga videonya mohon untuk dijaga juga. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Gus Wi ya. Nah kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang berbahagia, judul ini seolah-olah menjadi tantangan untuk diri kita. Beranikah diri kita hijrah, meninggalkan hidup yang susah? Hidup yang susah itu seperti apa? Apakah hidup karena tidak memiliki harta? Bukan. Hidup yang susah itu manakala seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali secara kasat mata orang melihat dia bahagia, barangkali secara kasat mata orang melihat mereka senang. Kehidupan mereka tidak pernah merasa sedih. Tetapi sejatinya seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu gersang dan mereka sejatinya mengalami rasa yang susah. Ada kalanya mereka menyembunyikan kesedihan mereka. Nah, untuk itu, beranikah kita dari hidup susah seperti ini? Meskipun punya rumah yang megah, meskipun punya mobil mewah, ketika hidupnya belum bisa bahagia, belum bisa merasakan kebahagiaan, masih dikejar-kejar keinginan, masih terbelenggu oleh keinginan-keinginan semu, maka sebenarnya hidupnya masih susah. Apalagi teman-teman yang masih dikejar-kejar angsuran. Untuk itu teman-teman harus berani meninggalkan ini. Mulai malam hari ini kita berkomitmen untuk meninggalkan kehidupan-kehidupan yang membuat hidup kita susah. Harus berani. Bismillah. Yakin bahwasanya ada hari baik di kemudian. Hari esok yang jauh lebih baik. Manakala kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hidup yang meninggalkan sesuatu yang menyebabkan hidup kita tidak pernah tenang. Jadi segala sesuatu yang membuat hati kita tidak pernah tenang, baik itu pagi, siang, malam, maka ini harus kita tinggalkan. Niat kita adalah meninggalkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan buka dulu ayatnya kawan-kawan. Kita awali mukadimah kita dari Quran surah An-Nisa ayat 100 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, ya, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa hijrahnya di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Dan juga rezeki yang banyak. Jadi ke depan itu bukan kehidupan yang sempit, tetapi harusnya kehidupan yang luas dan rezeki yang banyak serta berlimpah. Karena ini sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah,
Barang siapa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu tidak hanya sekedar berpindah tempat dari satu tempat menuju tempat yang lain. Tetapi untuk saat ini setidaknya hijrah ini juga meliputi hijrah pola pikir kita, mindset kita. Selama mindset kita masih mindset yang lama, masih memegang prinsip-prinsip yang lama, bahwasanya ketika kita tidak melakukan ini maka kita tidak akan mendapatkan itu. Ketika tidak minta bantuan pihak ketiga kita tidak bisa membeli barang ini dan seterusnya, maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah menemukan bahwasanya di depan sana ada tempat yang jauh lebih luas. Bahwasanya di depan sana ada rezeki yang banyak yang sudah Allah persiapkan. Nah, selanjutnya barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, barangkali kawan-kawan pernah, ini kisah-kisah masyhur ya. Teman-teman pernah mendengar kisah seorang yang telah membunuh 100 orang, lalu kemudian hijrah dalam rangka ingin tobat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia masih di tempat yang sama, masih berkumpul dengan orang-orang yang sama, masih berinteraksi dengan orang-orang yang sama, maka sulit untuk meninggalkan kebiasaan lamanya. Maka dia harus berpindah, dia harus berhijrah, meninggalkan tempat yang lama menuju tempat yang baru dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun belum sampai di tujuan, ternyata orang ini sudah meninggal dunia. Dan masyhur kisahnya, kemudian orang ini menjadi rebutan dua malaikat. Apakah masuk surga ataukah masuk neraka? Yang akhirnya disepakati oleh dua malaikat ini diukur jaraknya. Ketika jarak rumah dengan dia meninggal lebih dekat, berarti dia akan masuk neraka. Tetapi ketika jarak dari dia meninggal ke tempat tujuan lebih dekat, maka dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah dekatkan dia ke tempat tujuan. Dan disinilah kemudian Allah ampuni dosa-dosanya meskipun dia sudah membunuh 100 orang dan dia ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran mau berhijrah. Lantaran meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang membuat hidupnya makin susah setiap hari, makin dikejar, makin berantakan, makin seret rezekinya, dan lain sebagainya. Maka kata kuncinya adalah teman-teman bersiap meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya ketika engkau ingin mendapatkan hasil yang berbeda di esok hari, dan engkau masih melakukan hal yang sama, maka engkau tidak mungkin mendapatkan hal yang berbeda di esok hari. Maka lakukan yang berbeda. Kita harus berani melakukan yang berbeda ketika kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda di esok harinya. Nah, termasuk kita berhijrah. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, kita berniat betul bahwasanya kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk sebelum ini. Kita tinggalkan. Dan di tahun baru ini, kita mengerjakan hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Menunda-nunda pekerjaan, ini juga termasuk
salah satu hal yang negatif. Maka ke depan harus dirubah. Tidak boleh lagi kita menunda-nunda pekerjaan. Ataupun menunda bayar utang. Ini juga tidak boleh. Ya, karena ini menjadi sebuah karakter. Termasuk juga teman-teman yang sedikit-sedikit mengandalkan orang lain. Yang sedikit-sedikit minta bantuan kepada orang lain. Fokus bagaimana agar dia menghasilkan uang dan kemudian untuk bayar amanah dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Pola ini yang membuat dia utangnya bukan semakin sedikit tapi semakin bertambah. Maka di momentum ini kita harus bisa berubah. Oke, baik teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman ingin berubah, maka akan diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada syarat dan ketentuan. Seperti apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu mau-mau saja merubah keadaan seseorang dan bisa dan mampu. Namun ada syaratnya ketika mereka mau merubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Seseorang ingin menjadi kaya, tapi mereka malas-malasan. Mereka nggak mau merubah apa yang kebiasaan jelek apa yang ada pada diri mereka. Ya nggak akan bisa. Seseorang ingin sehat, tapi tidak mau merubah kebiasaan hidupnya setiap hari. Ya nggak bisa. Maka dimulai dari diri sendiri. Para sahabat yang mereka dengan rela, tulus, ikhlas, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga mereka, untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah, itu karena mereka betul-betul ingin berubah. Dan itu dimulai niatnya dari diri mereka sendiri. Bukan dari orang lain, bukan dari lingkungannya. Tapi betul-betul kan mereka muncul rasa itu dari dirinya masing-masing, teman-teman. Ya muncul. Maka mereka bersiap. Sami'na wa ata'na. Ada seruan, mereka kerjakan. Dan bahkan nanti kalau teman-teman melihat, ya kan, hijrahnya para sahabat ini kan lebih dulu ketimbang Rasulullah. Rasulullah itu termasuk akhir. Ya, hijrahnya dari Mekah menuju Madinah. Ini bukan Rasulullah dulu pertama, bukan. Tapi para sahabat lebih dulu. Dan ini kalau bukan karena keinginan mereka sendiri, maka tidak akan bisa mereka. Tidak akan nyampe. Mungkin mereka bisa berubah pikiran di tengah jalan. Nah, sehingga teman-teman, yuk kita sama-sama mengevaluasi apa yang ada dalam diri kita masing-masing, hal-hal negatif apa, bikin checklist teman-teman, bikin checklist. Hal positif apa yang kita kerjakan hari ini, hal negatif apa yang kita kerjakan hari ini. Nah, checklist. Di esok hari kita cek lagi. Hal kemarin negatif yang kita lakukan di hari sebelumnya, maka di hari esok tidak boleh kita lakukan lagi. Kita evaluasi, kita cek lagi teman-teman. Ketika memang kita ingin berubah, mau belajar. Jadi teman-teman, jangan hanya sekedar beli buku tapi tidak pernah dibaca. Jangan hanya sekedar beli buku tiba-tiba ingin berubah, tidak bisa. Teman-teman harus baca, harus pelajari. Dan ketika membaca, itu tidak hanya sekali, tapi 2 kali, 3 kali diulang-ulang teman-teman. Ya, jangan hanya sekali, tapi diulang-ulang. Lihat videonya, simak videonya, ikut kajiannya. Ini dalam rangka apa? Menguatkan buku yang sudah teman-teman baca. Jadi bukan sekedar teman-teman beli buku nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca, ingin berubah hidupnya. Ya dari mana? Ketika tidak muncul keinginan berubah itu dari diri sendiri, teman-teman.
Ya, sekali lagi Allah sudah mengisyaratkan, berikan gambar, Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oke, ya. Siap-siap hal yang positif kita pertahankan, kita tingkatkan. Hal yang negatif, perbuatan kita yang negatif, di hari esok siap kita delete, siap kita hapus. Ya, kita harus bersiap-siap. Kita lanjutkan. Hijrah itu memang tidak mudah, kawan-kawan. Butuh waktu yang tidak sebentar. Butuh proses yang tidak ringan. Bahkan Rasulullah dan para sahabat ketika mereka berhijrah, itu pun juga diteror, dikejar, ingin ditangkap, ingin dibunuh. Ya barangkali ada di antara kita begitu, Ustadz. Saya sudah ingin berubah, Ustadz. Betul-betul ingin meninggalkan riba, Ustadz. Saya betul-betul ingin menjadi jauh lebih baik lagi, Ustadz. Tapi kenapa selalu saat saya semakin semangat dalam ibadah, tapi orang-orang semakin gencar untuk nagih. Semakin gencar mereka untuk neror. Ini gimana, Ustadz? Yang kemudian membuat saya jadi runtuh lagi pertahanannya. Akhirnya saya ngutang lagi. Akhirnya saya pinjol lagi. Kawan-kawan, sekali lagi hijrah itu tidak mudah. Butuh proses, butuh waktu. Dan bahkan akan diteror, dikejar, dan juga ingin dibunuh. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah menuju Madinah. Namun apakah kemudian para sahabat mengalah? Diam saja? Tidak. Mereka tetap yakin bahwasanya akan ada hari yang lebih baik dari hari ini. Ketika mereka bisa melalui masa-masa ini, bisa melalui perjuangan ini, proses hijrah ini, maka akan ada kebaikan setelahnya. Yaitu ketika mereka sudah sampai di Madinah. Dan bahkan kawan-kawan, ada yang sahabat pun nanti ketika berhijrah itu pun juga macam-macam. Ketika mereka sudah mendapatkan kebaikan di tempat hijrahnya, di tempat yang dia tuju, ada juga yang para sahabat ini, ada juga sahabat yang kemudian terlena dari kehidupan dunia. Akhirnya apa? Ya akhirnya mereka kembali lagi. Bahkan ada yang sampai juga meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit gambaran teman-teman ya, sedikit gambaran. Bahwasanya Makkah itu ada di selatan dan Madinah itu ada di utara. Dan ini bagi teman-teman yang sudah umroh, mungkin barangkali sudah sedikit punya gambaran perjalanan dari Mekah menuju Madinah atau dari Madinah menuju Mekah. Barangkali sudah punya gambaran. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah, hijrahnya ini bukan hijrah bim salabim. Ketika Allah sudah memerintahkan untuk berhijrah, maka Rasulullah pun juga mulai mengomandu para sahabat untuk berhijrah. Ini pun secara bergilir. Cara bergilir gantian, jadi tidak rombongan bareng-bareng begitu ya. Kelihatan nanti mudah ditangkap, mudah dikejar. Tapi ada strateginya. Dan ini juga teman-teman harus lakukan ketika teman-teman berhijrah. Ini juga ada strateginya. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah ini ada strategi secara manusiawi. Saya ulang lagi.
hijrahnya Rasulullah yang dilakukan ini adalah hijrahnya secara manusiawi. Karena apa? Kan bisa aja sebenarnya Rasulullah, ya Allah, bikin saya cepat pindah dari Mekah ke Madinah. Kan bisa. Rasulullah aja bisa di Isra dan Mi'raj kan. Dari Mekah ke Sidratul Muntaha, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, dan bahkan kembali lagi ke Mekah. Itu dalam waktu 1 malam, bahkan kurang, itu saja bisa. Dan sebenarnya ketika Rasulullah pun minta, ya Allah, pindahkan saya gitu ya, dengan cepat gitu ya Allah, dengan kilat Allah kirimkan tentaranya, pasukannya, kemudian dipindahkan dari Mekah menuju Madinah dengan cepat. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Yang dilakukan adalah secara manusiawi. Ya manusia normal gitu maksud saya gitu. Dan ini artinya apa teman-teman? Rasulullah itu ngasih pelajaran penting buat diri kita semuanya. Bahwasanya pertolongan Allah itu memang harus diupayakan gitu ya. Jadi bukan kemudian meminta ya Allah bim salah bim dan datang, enggak. Ada proses yang memang harus dilakukan. Disusun rapi strateginya gitu ya. Ada strateginya. Yaitu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kemudian Allah mulai turunkan pertolongannya setelah ada upaya. Pertama apa? Ali diminta menggantikan posisi tidurnya Rasulullah SAW. Kenapa Ali yang dipilih? Kenapa tidak Abu Bakar misalnya? Kenapa tidak sahabat yang lain? Karena Ali adalah anaknya Abu Thalib. Termasuk orang yang disegani di Mekah. Sehingga tidak akan mungkin Ali ini dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Meskipun mereka kecewa, sekecewa-kecewanya mereka ketika menemukan Ali di dalam rumah tersebut, itu tidak akan sampai dibunuh Ali ini. Maka aman ketika meminta Ali yang menggantikan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Allah turun. Allah kasih pertolongan. Yaitu apa? Dengan ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, itu tidak terlihat oleh orang-orang Quraisy. Dibikin tidur, dibikin merem, dibikin tidak terlihat oleh mereka. Seolah-olah tidak terjadi apapun di dalam rumah itu. Lalu keluar Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Nah, teman-teman kawan kan bisa lihat. Mekah itu berada di selatan, Madinah itu di utara. Harusnya secara logika, orang pengen seperti itu ya larinya ke utara. Tapi tidak. Justru Rasulullah larinya ke selatan. Ya, Gua Thur itu ada di selatan kota Mekah. Jadi dia ke selatan dulu. Bahkan tidak dalam waktu yang sebentar ya, waktunya agak lama juga Rasulullah dan Abu Bakar ini tinggal di situ, bersembunyi. Dan diatur juga ada mata-mata yang diutus untuk selalu datang ke pasar Makkah, cari informasi apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Yaitu Abdullah bin Abu Bakar diperintahkan. Kemudian yang antar makanan, suplai logistik, Asma binti Abu Bakar, anaknya. Padahal Asma itu sedang hamil ketika itu. Dia harus naik ke atas bukit. Teman-teman yang mungkin barangkali pernah umroh ngelihat ya bagaimana terjalnya gunung itu untuk menuju Gua Thur. Dalam keadaan hamil, coba teman-teman bisa bayangkan ya. Dalam keadaan hamil dia mengantarkan makanan itu untuk Rasulullah dan ayahnya. Dan kemudian diperintahkan juga budaknya Abu Bakar untuk mengembala kambing sehingga menghapuskan jejaknya. Tatkala Asma pergi dari rumah menuju gua, diikuti di belakangnya gembalaan kambing. Pulangnya pun juga sama begitu sehingga menghilangkan jejaknya.
Namun lagi-lagi dari kisah ini teman-teman, kawan-kawan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata persembunyiannya pun hampir saja ketahuan. Dicari ke arah utara ternyata tidak ketemu dan tidak mungkin sampai sejauh ini Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan Mekah. Lalu kemudian mereka mencari ke segala arah dan hampir ketemu, dan disitulah kemudian Allah juga lagi-lagi turunkan pertolongan. Yaitu apa? Dengan adanya burung merpati yang bertelur di situ, dengan adanya laba-laba yang ada rumahnya di situ, bikin rumah di situ. Sehingga secara logika, ketika di dalam gua itu ada orang, maka tidak akan mungkin karena ada rumah laba-laba, sarang laba-laba yang masuk itu, dan di situ ada burung merpati sedang bertelur. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, begitulah pertolongan Allah. Pertolongan Allah bisa datang ketika kita upayakan. Jadi tidak serta-merta kemudian datang begitu saja. Ada ikhtiar yang kita lakukan. Ini ya teman, ada ikhtiar yang kita lakukan teman-teman. Padahal nanti kalau kita lihat jarak dari Mekah ke Madinah kurang lebih ada 450 km. Keluar dari gua, ternyata ini pun belum selesai. Belum selesai ancaman Rasulullah dan Abu Bakar ini. Ternyata masih dikejar oleh Suraqah bin Malik. Karena petinggi-petinggi Quraisy mengatakan barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup ataupun mati, akan diberikan ganjaran 100 ekor unta. Dan ini adalah memang untuk Arab, ini adalah harga seorang nyawa ya. Harga satu nyawa itu adalah 100 ekor unta. Nah semangat ini Suraqah bin Malik, dia kejar terus ya, dikejar. Karena ini pemuda yang luar biasa Suraqah ini. Kuat gitu ya. Dia kendarai kudanya dengan kencang. Sudah kelihatan dari jauh ini dua sosok. Dia kejar lagi nih, kayaknya Muhammad ini tuh. Muhammad dia semakin kencang memacu kudanya. Namun begitu mau dekat, sudah mendekat, maka kudanya jatuh. Suraqah tidak menyerah, bangkit lagi. Dia pacu lagi kudanya, jatuh lagi. Dia tidak menyerah, dia bangkit lagi, naik kuda lagi, dipacu lagi. Dan masih jatuh juga. Suraqah kelelahan, kudanya pun juga kelelahan. Padahal sudah dekat dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu kemudian Rasulullah mendekat. Ya, dekat apa dikatakan Rasulullah? Menarik ini, teman-teman ya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Wahai Suraqah, kira-kira apa yang akan aku lakukan pada kamu? Ini Suraqah udah lemes ini, kudanya udah nggak bisa lari, Suraqah pun juga udah capek, kelelahan gitu ya. Di hadapannya Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi kalau musuh nih nantangin, dan yang nantang ini sudah lemes duluan, kira-kira kan sudah muncul rasa takut dan seterusnya. Wah, bakal kalah nih kan begitu. Lalu dikatakan oleh Suraqah bin Malik, wahai Muhammad, engkau adalah orang baik dan engkau dari keluarga yang baik. Saya yakin bahwa engkau akan melakukan hal-hal yang baik. Lalu kemudian dijawab Rasulullah, benar. Saya akan melakukan hal yang baik. Saya tidak akan membunuhmu asalkan kamu kembali ke Mekah dan tidak memberitahu kepada orang Mekah bahwa engkau bertemu dengan aku, dan tidak memberitahu kepada orang Mekah bahwasanya engkau bertemu. Bahwasanya letakku atau posisiku ada sebelah sini. Jadi suruh tutup mulut. Dan ketika engkau menepati janjimu ini, kelak engkau akan memakai gelang Kisra. Kawan-kawan Bapak Ibu, Kisra itu Raja Persia yang ketika itu negara adidaya, negara yang luar biasa, disegani dan ditakut oleh banyak negara. Dan ketika itu hampir tidak mungkin kekuasaan Suraqah ini kan, kekuasaan
Raja Persia ini akan hancur gitu ya. Tapi ternyata di kemudian hari yang ketika itu masa Khalifah Umar bin Khattab, Kisrah jatuh, ya kan? Lalu kemudian dicarilah Suraqah bin Malik oleh sahabat Rasulullah ini, yaitu oleh Umar bin Khattab untuk dipakaikan gelangnya Kisrah. Dan ketika itu Suraqah usianya sudah sepuh ya, sudah 70-an gitu ya. Tapi dicari ya. Dicari dan betul-betul dipakaikan. Jadi apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah itu menjadi sebuah kenyataan di masa depan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah yakin dan juga optimis. Dalam keadaan terdesak sekalipun, dalam keadaan dikejar-kejar sekalipun, Rasulullah dan Abu Bakar ini masih semangat, masih yakin dan masih optimis. Ini luar biasa. Teman-teman, ini kita bisa belajar betul bahwasanya it's okay itu ya. Saat ini memang kita sedang menghadapi persoalan, saat ini memang kita sedang punya masalah, it's okay. Tapi kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin harus optimis bahwasanya ke depan Allah akan berikan pertolongan untuk diri kita. Kita terlepas dari persoalan-persoalan yang seperti ini. Nah, hijrahnya para sahabat dan juga keluarganya ini juga tidak mudah. Tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa mereka juga punya tantangan meninggalkan keluarga, sahabat, teman, dia, dan juga mungkin bahkan harta mereka. Perjalanannya tidak mudah, mereka akan dikejar, diteror, bahkan ingin dibunuh, dan juga dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk sampai Madinah. Sehingga ini betul-betul dibutuhkan komitmen. Dibutuhkan sekali lagi komitmen. Tidak hanya sekedar dalam waktu sebentar saja. Teman-teman, ini pelajaran penting ya bagi diri kita ketika kita ingin benar-benar berhijrah meninggalkan hidup yang susah, maka akan ada banyak tantangan di sana. Mungkin ada yang pernah cerita, Ustadz, saya harus berpisah dengan pasangan saya. Ustadz, saya harus dimarahi oleh orang tua saya. Ustadz, saya harus dikucilkan masyarakat. Ustadz, saya harus menanggung malu di kantor. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah bagian dari hijrah tadi. Ketika memang apa yang kita lakukan adalah dalam rangka taubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk juga luar biasa adalah kisahnya Abdurrahman bin Auf ketika beliau hijrah dari Mekah dan Madinah. Teman-teman, ini kekayaannya di Madinah, di Mekah ini luar biasa. Separuh dari Mekah itu adalah kekayaan Abdurrahman bin Auf. Ketika itu harus dia lepaskan. Harus dia lepaskan. Karena didatangi oleh orang-orang Quraisy, Abdurrahman, jangan engkau tinggalkan Mekah, jangan engkau ikuti Muhammad, maka harta kekayaanmu akan aku tambah. Jika kamu butuh wanita, istri, saya beri lagi. Silahkan kau pilih, kamu butuh jabatan, saya kasih gitu. Ditawari macam-macam, dirayu. Tapi tidak, kata Abdurrahman. Saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Sudah, ditinggalkan semua. Dan hijrahnya ini hanya mengenakan baju yang dia pakai saja. Masya Allah. Hanya baju yang dia pakai saja. Dia tinggalkan semuanya. Teman-teman, kita boleh kehilangan apapun. Asal tidak kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh kehilangan apapun. Asal kita tidak kehilangan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita bisa dapat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. It's okay. Mungkin semua orang membenci. It's okay. Kita harus merelakan harta kita, merelakan rumah kita, kendaraan kita. It's okay. Kalau memang itu wasilah kita untuk kembali kepada Allah, tidak masalah. Siap. Ya, bismillah. Kita siap kehilangan apapun. Sekali lagi saya sampaikan teman-teman. Ketika teman-teman sudah berada di titik ini, di titik betul-betul pasrah. Ya Allah, saya siap kehilangan apapun. Asal tidak kehilangan engkau. Di titik inilah justru Allah itu tidak
menghilangkan apa yang dia sudah miliki. Tapi Allah hadirkan pertolongan-pertolongan dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Tapi kalau masih ada ragu, jangan-jangan, gek-gek, nanti gimana? Masih ada rasa was-was. Ya Allah mau ngasih pertolongan masih nunggu-nunggu dulu. Ntar dulu. Ya ini teman-teman. Saya sudah sampaikan. Dan teman-teman yang sudah merasakan bagaimana Allah betul-betul hadir memberikan pertolongan itu ketika seseorang yang sudah benar-benar berada di titik kepasrahan yang luar biasa. Total pasrahnya. Ya pasrah sepasrah-pasrahnya. Karena kita hanya hamba teman-teman. Kita hanya seorang hamba yang tidak bisa apa-apa. Kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sedikit lagi. Nah, seseorang yang berhijrah itu tentu punya alasan. Apa alasannya, teman-teman? Ya. Dan inilah yang nanti akan memberikan hasil akhir. Jadi alasan ini yang menguatkan bahwa alasan inilah yang nanti akan kita dapatkan di akhir atau di endingnya. Nah, teman-teman, ini ada sebuah hadis yang teman-teman juga mungkin barangkali sudah tidak asing lagi ya di hadis Arba'in, hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw awimra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya innamal a'malu binniyat, barang siapa yang sesungguhnya segala amal itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Ketika niat hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Namun ketika hijrahnya itu untuk dunia atau wanita yang dia ingin nikahi, ya maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi alasan kenapa para sahabat itu rela meninggalkan Mekah menuju Madinah karena mereka ingin mendapatkan kebahagiaan. Apakah di Mekah mereka belum bahagia? Sudah. Tetapi mereka ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman-teman, sahabat yang mereka sudah berhijrah meninggalkan Madinah, meninggalkan Mekah menuju Madinah, mereka endingnya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka mendapatkan ketenangan. Hati mereka itu merasa tenang. Meskipun kehidupan mereka jika dibandingkan dengan kehidupan di Mekah sebelumnya, itu secara duniawi lebih baik ketika di Mekah. Tetapi hati mereka jauh lebih tenang ketika mereka berada di Madinah. Dan mereka mendapatkan solusi. Dari hijrahnya ini akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya lagi juga Allah akan berikan ampunan. Diberikan bahagia, diberikan ketenangan, diberikan solusi, diberikan ampunan. Masya Allah, ini luar biasa. Dan yang terakhir adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa tidak kita inginkan seperti ini, teman-teman? Apakah masih mau kita pegang sesuatu yang menyebabkan hidup kita susah sampai dengan sekarang ini? Atau mau kita lepaskan? Yuk teman-teman, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul di tahun baru ini, 1445, ini momentum kita untuk memperbaiki hidup kita. Memperbaiki ibadah kita. Memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, agar kita mendapatkan kebahagiaan, agar kita mendapatkan ketenangan, agar kita mendapatkan solusi, agar kita mendapatkan ampunan, dan agar juga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir perlu kami sampaikan teman-teman, bahwasanya Allah memberikan penjelasan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, yang ngaku di hatinya ada iman, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kamu menolong agamanya Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kawan-kawan yang berbahagia, Ustaz-Ustazah, insya Allah apapun kondisi kita, apapun latar belakang kita saat ini, jangan pernah tinggalkan keinginan kita untuk senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Niat kepada niatkan kehidupan kita ini jauh lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini termasuk momentum kawan-kawan. Aktivitas amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini, kita bisa teman-teman bisa puasa dia baik dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, atau minimal dia itu tanggal 9 dan tanggal 10-nya bulan Muharram, atau minimal lagi 1 hari, yaitu di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, teman-teman, di Muharram ini juga seringkali dijadikan momentum orang-orang untuk bisa berbagi kebahagiaan. Nah, salah satu program yang rutin kami lakukan yaitu adalah berbagi kebahagiaan dengan anak yatim dan du'afa. Insya Allah di bulan Muharram ini nanti juga akan kami lakukan, yaitu dengan kita memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan du'afa yang sudah rutin kami lakukan, yang sudah rutin kami berikan. Insya Allah nanti teman-teman yang ingin terlibat, kami juga persilahkan, monggo gitu ya. Ini sebagai momentum saja agar Allah betul-betul menjadikan awal tahun ini menjadi awal yang jauh lebih baik lagi, sehingga di bulan-bulan berikutnya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, demikianlah materi kajian pada malam hari ini. Mohon maaf ketika agak panjang sedikit ya, tapi insya Allah sudah kita percepat, dan teman-teman semoga betul-betul Allah berikan kemudahan diri kita dalam menangkap materi dan dalam mengamalkannya. Insya Allah demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir, Kang Ustaz Udin Yulianto. Materi yang luar biasa sudah kita dengarkan, kita pahami, ya kita resapi dalam hati kita hakikat makna hijrah ya Bapak Ibu semuanya. Kita jadi paham tentang bagaimana sesungguhnya hijrah ini akan kita jalankan ya. Kalau kita mencermati apa yang disampaikan Ustaz Udin tadi, kita mengikuti apa yang dijalankan oleh para Rasulullah, jadi hakikat hijrah itu memang luar biasa. Butuh pengorbanan, butuh keteguhan. Gitu. Jadi ketika kemudian itu bisa kita jalani, kita lalui, insya Allah kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Ya. Jadi bismillah, ya Bapak Ibu yang sedang berproses untuk hijrah, berusaha untuk kuat dan teruskan ya, niat baik yang sudah tertancap dalam hati kita. Baik, sambil mempersiapkan pertanyaan Bapak Ibu semuanya, setelah ini nanti kita sharing, diskusi. Silahkan nanti bagi yang ingin sharing tentang pengalaman hijrahnya kami persilahkan, ataupun ingin bertanya juga kami persilahkan, bisa lewat room chat atau lewat langsung. Nanti kita batasi sampai 15 menit ke depan. Ya.
Sebenarnya kita share dulu informasi terkait dengan kegiatan yang akan kami jalankan di Manut Quran ya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kita akan adakan ya kegiatan Muharram Bahagia ya, dalam rangka kita untuk menyambut bulan Muharram ini di tahun baru Hijriah ini. Kita rutin agendakan berbagi di awal tahun ya, dan demikian juga untuk tahun baru 1445 Hijriah ini ya. Berbagi kebahagiaan bersama anak yatim dan duafa ya. Kegiatannya adalah silaturahim, dongeng islami, pembagian santunan ya. Nanti peserta yang kita berikan anak yatim dan duafa kita berikan dalam bentuk tas, snack, buah segar, nasi kotak, susu, uang saku. Kebutuhan santunan ada 100 anak yatim duafa. Insya Allah akan kita laksanakan di bulan Agustus tanggal 13 pukul 9 di Markas Manut Quran ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin donasi silakan menghubungi nomor tersebut, nanti akan kita share di grup yang sudah ada di komunitas Manut Quran ya. Kami tunggu partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti agenda Muharram Bahagia. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya kami beri kesempatan bisa bertanya langsung ataupun melalui ruang chat. Silakan, ada yang mau bertanya atau sharing? Silakan langsung buka mic, bisa disampaikan sharing-sharingnya atau diskusinya. Silakan Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau sharing? Ya, harapan kami semoga Bapak Ibu memahami semuanya, jadi tidak perlu bertanya lagi, karena luar biasa ya materinya tadi lengkap, komplit, ya. Mengingatkan kembali pada kita tentang makna hijrah, yang ini juga harus kita jalankan ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, menghadirkan kebaikan dalam diri kita, ya, sehingga nantinya kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Masih kita beri kesempatan, ya, 5 menit ke depan. Kalau tidak ada yang bertanya, akan kita tutup Zoom kita pada malam hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, Bu Rahmawati. Silakan langsung Ibu, bisa langsung buka mic-nya. Silakan. Ya, Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya juga bingung ya, Ustadz, mau nanya apa gitu. Kok teman-teman juga nggak ada yang nanya. Sharing aja, Bu. Sharing, Bu. Cerita aja, Bu. Cerita saja, monggo. Jujur saja, saya tadi itu agak, ya mungkin tidak hari ini aja ya. Kalau ngikutin Zoom, saya minta maaf sering terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya doakan semuanya Ustadz Udin, Yulianto, admin yang ada di grup, manapun sehat walafiat selamanya, diberi kelancaran, kemudahan dalam setiap urusannya, diberikan panjang umur, berkah barokah semuanya. Di sini saya itu jujur saja dari awal saya masuk di Zoom tadi seperti kayak nangis tadi, nggak bisa gitu loh, renungan-renungan untuk hijrah itu memang berat gitu loh. Alhamdulillah dari titik nol saya itu ketemu panjenengan itu sampai sekarang saya jalani semampu saya, sekuat saya dari titik nol, betul-betul saya di titik nol. Yang tadinya saya itu kadang namanya orang manusia itu kadang ya suka ngerasain, jujur itu. Terus saya juga kadang berburuk sangka sama orang kok gini-gini, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit itu sampai sekarang itu sama sekali ya, mudah-mudahan sampai selamanya itu saya tidak mempunyai sifat yang seperti itu lagi gitu. Memang betul yang dikatakan tadi Ustadz di Zoom ini, memang betul-betul banyak rintangan, banyak godaan itu, maupun dari dalam diri sendiri, entah itu keluarga, entah itu teman-teman di luar, di sekeliling.
bahkan saudara, itu memang godaannya banyak sekali. Ada yang bujukin inilah, tapi itu tergantung niatan kita untuk kembali kita kemana, untuk kembali kita ke menjadi orang yang lebih baik, atau kita akan terjerumus lagi ke dalam sebelum kita menjadi orang yang baik itu tadi. Nah itu, terus itu saya rasakan, saya kadang kalau malam itu juga mengevaluasi tentang diri saya sendiri. Terus ya maaf saja ya Tat, mengikuti challenge itu saya kadang itu lupa untuk kirim laporan itu. Jujur saya bilang sama Mbak Emma ya, Mbak ya, karena saya itu gini gitu. Ya mungkin ya memaklumi. Dulu itu jujur sampai berapa hari itu saya laporkan 1 kali itu, Tat. Ini kok lupa lagi gitu. Ya kadang itu ingat, tapi udah malam saya mau WA itu kadang gimana ya, kok kayak nggak sopan gitu loh. Seperti itu. Ya alhamdulillah sampai saat ini ibaratnya ikhtiar yang dianjurkan itu sudah saya jalani. Walaupun kadang itu gini, Tat, mungkin apa saking capeknya apa gimana, tapi saya juga masih bersyukur. Lepas adzan itu baru selesai. Itu pernah terjadi itu. Itu pernah terjadi, tapi saya juga sudah bersyukur sudah selesai, walaupun saya belum berdoa, belum sempat berdoa. Bahkan belum sempat namanya zikir itu belum sempat, sama 1 zikir itu belum sempat, itu udah adzan subuh. Tapi saya bersyukur kok sudah melewati rangkaian sholat itu tadi, seperti itu. Ya. Jadi orang untuk hijrah itu memang sulit banget, betul-betul sulit gitu. Kadang aja suami aja itu sering kalau pemikiran saya itu sering godaannya kadang di suami, kadang malah di anak. Nah, seperti itu. Kalau orang lain, karena sifat saya yang cuek, jadi luar itu kalau saya gini, terserah orang mau bilang apa, terserah gini. Ya, seperti itu. Jadi enggak saya hiraukan. Yang penting saya seperti ini, saya sudah nurut aturan, ya beginilah. Soalnya orang hijrah itu memang dijauhi teman. Kadang itu dicemooh, digunjingkan, pokoknya yang enggak enak-enak itu malah datang bertubi-tubi seperti itu. Ya itu aja Ustadz yang saya sampaikan yang selama ini saya rasakan. Tadi saya itu hampir nangis, tapi kok nggak bisa gitu loh. Nggak bisanya itu ya saya juga gimana, ya senang, ya bahagia, ya seperti itu. Nah gitu aja ya Ustadz, admin teman-teman semuanya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rahmawati untuk sharingnya, luar biasa ya pengalamannya, bisa diambil hikmah oleh Bapak Ibu semuanya. Lanjut Bu Atikoh dari Banten, silakan Ibu sharing-sharingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini yang penuh barokah, kita bisa mengikuti Zoom yang luar biasa nih Pak Ustadz Gusmi. Alhamdulillah dan diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk bisa berbagi, terutama saya pribadi ya Pak Ustadz. Dan alhamdulillah selama mengikuti challenge bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Udin Yulianto, untuk beristiqomah Ustadz ya, mengenai berhijrah emang betul sangat benar-benar harus berniat yang lebih dari hati ya Ustaz ya. Artinya tidak semudah apa yang kita omongkan gitu tuh. Jadi yang saya rasakan itu ya walaupun hanya salah satu istiqomah dari awal mengikuti kegiatan ibadah ini, artinya dalam rangka berniat karena Allah ya untuk memperbaiki ibadah, terutama saya pribadi. Kemudian dalam hal hijrah ini saya bagaimana cara beristiqomahnya, menjaga istiqomahnya Pak Ustadz. Karena yang saya banyak ya istilahnya godaan-godaan yang masalah terutama ya finansial gitu tuh. Karena yang namanya seorang
pengajar yang honorer gitu ya, istilahnya banyak kebutuhan. Tapi niat saya ya Allah hanya satu ya, keyakinan itu. Bagaimana cara untuk menambah keyakinan, kemudian supaya benar-benar menjaga istiqomah itu, Ustaz. Mudah-mudahan berniat untuk berhijrahnya lebih baik, kemudian menunggu hasil dari kegiatan Allah gitu. Karena dalam hal gitu supaya kita istiqomah. Jadi intinya adalah bagaimana cara menjaga istiqomah dalam beribadah supaya kita tetap berhijrah supaya lebih baik lagi gitu, Ustaz. Kira itu saja. Dan bisa termotivasi pada yang lainnya. Ya, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab agak singkat ya. Bahwasanya di Amerika, di bagian Indian itu dulu ada seorang penari yang, bukan penari, maksudnya pawang hujan yang selalu bisa mendatangkan hujan, gitu ya. Ketika diminta selalu bisa mendatangkan hujan. Namun suatu ketika pawang hujan ini tidak bisa mendatangkan hujan. Lalu dia cari tahu kenapa nih dia. Dia cari, kemudian dia cari informasi mana lagi yang pawang hujan yang jago dan selalu berhasil ketika menurunkan hujan dan tidak pernah gagal sedikit pun. Nah, lalu ada di satu daerah ditemukan bahwa ada satu pawang hujan yang selama hidupnya tidak pernah gagal ketika dia menurunkan hujan. Nah, datanglah dia pawang hujan yang pertama tadi menemui pawang hujan yang kedua, meskipun jaraknya jauh dia tempuh dan kemudian dia bertemu. Dia tanya, bagaimana caranya dia? Kok selalu berhasil, tidak pernah gagal. Dia bilang, apa oleh pawang kedua? Pawang hujan dua mengatakan, sebenarnya caranya sama. Apa yang saya lakukan ini sama dengan apa yang kau lakukan. Hanya saja, saya tidak pernah berhenti sampai hujan itu turun. Ya. Jadi saya tidak pernah berhenti, karena waktu itu dia dengan tarian, dia nyebut, saya tidak pernah berhenti menari sebelum hujan itu turun. Maka saya selalu berhasil mendatangkan hujan. Karena ketika saya belum berhenti, maka berarti hujan belum turun. Atau ketika hujan belum turun, saya belum berhenti untuk menari. Nah ini penting, kemudian kita ambil bahwa itulah istiqomah. Bahwa kita tidak pernah berhenti sampai kita sampai pada tujuan. Para sahabat itu ketika mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka tidak pernah berhenti ataupun berbalik arah sampai mereka sampai di tujuan di Madinah. Kalau belum nyampe ya belum, dia terus jalan terus. Dia lakukan terus. Nah, itulah istiqomah, teman-teman. Ketika hajatnya belum diwujud, lakukan terus itu ya. Lakukan terus. Tentu dalam proses di sini kita juga minta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Karena Allah lah yang nanti memberikan keistiqomahan pada diri kita. Namun keistiqomahan yang Allah berikan itu tentu ketika kita sudah ada upaya. Kalau tadi kita bisa belajar bagaimana Allah menurunkan pertolongan kepada Muhammad, itu tatkala Muhammad sudah bikin rancangan, sudah bikin strategi, maka turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tidak pernah minta, ya Allah hijrahkan saya segera dengan cara kilat, dengan cara cepat dari Madinah, dari Mekah menuju Madinah. Tidak, tapi by proses yang memang dilakukan itu secara manusiawi. Artinya berarti keistiqomahan itu memang bisa dilakukan oleh siapapun. Asal memang betul-betul dari dalam diri hati kita sudah benar-benar yakin bahwasanya ini adalah berada di jalan yang sudah Allah ridhoi. Insya Allah demikian Bu Atikoh ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Demikian Guswi, sudah pukul 21.30. Ya, baik. Dan ini sepertinya pertanyaan yang ada di chat sama ya. Pertanyaan adalah tentang istiqomah. Kemudian ada yang menyampaikan, Assalamualaikum, saya berharap kajian online ini berlanjut di offline. Ini dari Sulawesi Tenggara. Palu ya, Sulawesi. Ya, dari Palu. Offline-nya ya mulai bulan-bulan ini ke depan nanti akan kita tawarkan kegiatan-kegiatan offline. Semoga nanti peserta yang terlibat di acara-acara kita baik online maupun offline. Ya, ini juga ada yang sharing ya dari Bu Deti. Sekedar sharingnya, karena Allah sangat sedang kangen pada kita, sering terbangun di waktu malam, sering menemui kegagalan, diberi masalah, pertemanan lebih sedikit, sering muncul postingan agama, ada semacam overthinking urusan akhirat. Ya, baik, ya luar biasa. Sharing dari Bapak Ibu semuanya luar biasa. Semoga menambah hasanah bagi kita semuanya untuk semakin kuat dan semakin teguh untuk istiqomah dalam menjalankan hijrah ini ya. Jadi insya Allah inilah yang sedang kita cari, kita jalankan. Semoga nanti keberkahan dan kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Baik, kita tutup ya Ustaz ya. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, kajian online ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami jika ada kekhilafan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami berharap Bapak Ibu semuanya tetap bisa istiqomah juga untuk mengikuti kajian online kita di setiap malam Jumat ya. Insyaallah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.